Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan diberikan perlindungan dari Sang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Di masa pandemi kayak gini, kita dituntut untuk bisa lebih dalam menjaga kesehatan, entah itu dari jasmani ataupun rohani. Mari kita doakan untuk semua tenaga medis dan para pasien COVID-19 yang sedang berjuang melawan virus COVID-19 tersebut agar diberikan kemudahan dan diberikan kelekasan sembuh, juga diberikan ketabahan untuk keluarga yang menunggu. Dan yang terakhir kita doakan untuk diri kita masing-masing, untuk diri kita semua agar dipermudah dalam segala urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama berjuang, saling mendukung, jangan sampai ada yang saling menjatuhkan. Dan alasan gue membuat podcast ini adalah karena gue suka public speaking dan suka sharing-sharing informasi baru, pengalaman baru, ilmu baru, yang pastinya itu berguna buat kita semua. Oke, next. Welcome to Dena Podcast kita. Yap, ini adalah podcast gue yang pertama kali gue upload ke YouTube. Karena sebelumnya cuman lewat Insta Story dan juga Story WhatsApp yang cuman 30 detikan itu. Jadi emang simple sih sebenarnya. Tapi kedepannya berpikir kenapa nggak buat di YouTube aja gitu. Jadi relasi orang yang dengerin itu lebih banyak. Dan akhirnya memutuskan membuat podcast ini gitu. By the way, biar kita ngobrolnya lebih akrab, lebih asyik, dan lebih friendly, kenalin dulu ya. Kenalin, gue Bagas, panggil aja Bagas. Dan kenapa gue kasih nama podcast ini Denah Podcast kita? Karena gue tertarik sama makna yang ada di dalamnya gitu. Denah adalah suatu gambaran atau alat yang menggambarkan suatu titik lokasi tujuan dari jalan, kota, ataupun desa. Dan fungsi denah adalah untuk membantu seseorang dalam mencari titik lokasi tujuannya. Maka dari itu, harapan gue setelah kalian dengerin podcast ini nantinya, kalian bisa terbantu dalam mencari jalan ataupun arahan-arahan yang kalian butuhkan. Dengan cara mendengarkan podcast ini, dan semoga kalian benar-benar terbantu dengan apa yang gue sampaikan. Entah itu dari pengalaman gue, dari pengalaman teman-teman gue, ataupun dari pengetahuan-pengetahuan yang gue dapat dan bakal gue share di sini. Dan nama ini insya Allah bakal kalian mudah diingat kok. Misal nih, kita di saat lagi ada masalah, atau pengen nyari masukan, motivasi, ataupun kalian sedang memang benar-benar gabut dan gak ada kegiatan lain, kalian bisa nyari arahan atau gambaran dengan seperti tadi saya katakan untuk mendengarkan podcast ini. Oke, langsung aja kita ke topik pembahasan hari ini. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang langkah ringan sampai ke tujuan. Well, anyway, kita sebagai manusia nggak bakal luput dengan namanya masalah, ya dong. Dan pastinya setiap dari kita pengen dong yang namanya bisa menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Tetapi kadang kita nggak tahu tuh gimana cara nyelesainnya, cara ngadepinnya, atau kita punya caranya tapi nggak tahu gimana melalui dan gimana untuk ngejalaninnya, begitu ya nggak sih? Ya kan? Nah, banyak nih yang nggak kita sadari, termasuk diri gue pribadi, bahwasanya ada yang namanya step by step dalam nyelesain sebuah problema. Saking kita udah kebelet pengen cepat-cepat kelar gitu loh, ini masalah kapan kelarnya gitu, sampai-sampai kita lupa nih akan hal tersebut gitu. Sekarang gini deh, contoh, kita bayangin yang bisa kita dapat, itu ada kondangan dari teman ataupun mantan yang harus kita datengin. Otomatis dari situ kita bakal dapat gambaran, arahan-arahan apa saja yang harus kita lewatin untuk sampai ke tujuan lokasi kita.
Dan saat ini mungkin banyak orang yang lebih memilih menggunakan Maps ya, karena emang gampang gitu. Nah, ini nih yang harus perlu kita garis bawahi. Apa tuh? Kita nggak mungkin langsung fokus ke titik tujuan lokasi kita yang akan kita tuju. Sehafal-hafalnya kalian itu jalan, nggak mungkin langsung fokus ke titik tujuannya langsung dong. Ya nggak, pasti butuh yang namanya patokan, target. Habis ini kita kemana ya, habis ini kita kemana. Nggak mungkin merem gitu, tiba-tiba nyampe aja. Ya itu nggak mungkin banget gitu. Jadi gini, misalkan kita udah lihat denah dari undangan yang kita dapat tadi. Oh, pertama kali perempatan lampu merah, sebut aja gitulah ya misalnya. Ya kita fokus dulu ke situ untuk nyari namanya perempatan lampu merah tadi. Set, kita jalan ke lokasi pertama, tujuan pertama. Nah, ketika kita sampai, kita udah aman nih, berarti kita udah nyelesain kepatokan pertamanya. So next, di denah tersebut digambarkan bahwasanya kita harus ngambil belok ke kiri gitu. Dan kita ambil kiri, lurus terus jalan untuk menuju patokan kedua. Ntar di depan tuh ada SMA 1. Misalnya gitu ya, sebut aja SMA 1 gitu. Oke, kalau udah nyampe ke SMA 1 berarti kita udah nyelesain ke patokan yang kedua. So next, di gambar tersebut, di denah tersebut itu digambarin kira-kira 2 toko setelah SMA tadi. Baru deh kita sampai tujuan kita nyari, itu gedung yang dijadiin untuk acara pernikahan tadi. So, jadi intinya ketika kita mau buat suatu rentetan pekerjaan kita atau tujuan kita, atau kita mau keluar dari masalah, jadi kita harus buat target patokan-patokan langkahnya. Biar apa? Ya biar kita gampang gitu. Dan pastinya nggak terlalu ribet gitu, nggak terlalu berat buat kita ngejalaninnya. Kalau step by step kan bisa nyicil, dan beban itu pasti nggak terlalu berat. Dan pikiran kita juga nggak ikutan buyar gitu, tetap keep calm. So, harus bagian-sebagian dulu ya. Jadi harus step by step ikuti langkah-langkahnya. Jangan sampai kita depresi cuman gara-gara kita nggak bisa nyelesain masalah kita sendiri. Pastinya tanpa capek-capek, tanpa depresi-depresi, sampai-sampai ngurung diri di kamar mandi, nyemplungin itu jempol, kebak, nangis, sampai pucat itu jempolnya. Nambah masalah lagi yang ada kan. Keluar duit buat periksa ke dokter. Dan pastinya jangan sampai kita ambil pusing sampai kita nyakitin diri kita sendiri dan menambah masalah kita. Tenang, Tuhan tuh gak bakal ngasih ujian yang bukan porsi kita kok. Iya toh? Iya gak? Iya dong. Oh iya, kalau tadi gue kasih permisalan dari denah, sekarang gue mau ngasih permisalan yang mungkin pernah kalian rasain, atau mungkin nih kalian bakal nemuin suatu kejadian ini. Misal nih, kita main ke rumah teman atau kos-kosan teman ya, buat anak-anak kos. Terus ada satu barang yang gak sengaja kalian senggol gitu, gak sengaja kita senggol, dan jatuh gitu, bletak, ya terus pecah atau rusak. Ya otomatis kita harus tanggung jawab dong. Misal nih, kita taruh harga barang yang tadi kita rusakin itu sekitar 2 juta rupiah. Anggap aja segitulah ya, anggap aja barang itu berharga, emang bernilai. Oke lanjut, dan kebetulan kita nggak punya uang sebanyak itu. Waduh, ini uang dari mana gitu loh. Boro-boro 2 juta. Beli seblak aja masih pasang bon gitu sama ibu kantinnya. Ya Allah, janganlah ya, jangan ngebon, bayar ya, harus usahakan. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita melunasi itu semua dengan tanpa beban yang tidak terlalu berat? Yap, pasti dong ada solusinya. Dan yang bisa kita gunain salah satunya adalah yang semacam nyari tujuan lokasi tadi gitu loh. So, untuk mempermudah kita bisa pasang target mungkin seperempatnya dulu gitu. Berarti kalau seperempatnya dari 2 juta itu sekitar 500.000 ya. Nah, 500.000 ini kita kasih nih ke teman kita yang tadi gitu. Bilang, ini gue kasih dulu ya seperempatnya gitu. 500.000, ntar kurangnya nyusul deh gitu. Kenapa sih mesti gitu loh? Karena kalau misalnya kita fokus ke nominal 2 juta itu ya bakal berat gitu kan. Apalagi di posisi kita nggak punya duit kayak tadi. Jadi ditargetin gitu, seperempat dulu, step by step. Tapi jangan lupa dibayar
sampai lunas ya. Dan sampai kita selesai lepas dari tanggungan tersebut. Capek? Enggak begitu. Lunas? Iya. Pertemanan adem lagi? Iya. Gak ada beban? Iya, nggak ada gitu. Ya walaupun pasti ada beban hidup yang lainnya bakal kita temuin. Tapi setidaknya kita sudah meringankan diri kita sendiri dong. Ya karena kalau nggak ada ujian dan cobaan ya berarti kita telah tiada gitu. Nauzubillahi min dzalik. Tapi pasti ada hikmah dan suatu jawaban dari sebuah permasalahan yang kita hadapin. Itu pasti. Jadi PR kita ketika kita punya masalah gitu, kita punya ujian cobaan dari Tuhan, kita tinggal nyari hikmahnya. Misalnya kalau kita gagal gini, aduh ini kenapa ya aku bisa gagal gini, PR kita tinggal nyari hikmahnya. Jadi pasti ada aja yang diganti yang lebih baik gitu. Jadi sampai sini paham kan ya? Ada target utama. Dari target utama itu kita buat tuh target-target dalam perjalanannya pelan-pelan, step by step until you get. Ya asik. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan, yang bisa Dinah Podcast kita berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau mungkin nih nyari masukan, motivasi, atau pengen jalan keluar, ataupun gabut gitu, ya silahkan kesini gitu. Ingat Dinah. Oh ya Dinah, gue butuh arahan, gue butuh gambaran, gue butuh masukan, dan insya Allah bakal ketemu jalannya. Entah dengan cara apapun itu. Dan pesan dari gue adalah, dosa terbesar adalah takut, dan modal terbesar adalah rasa percaya diri gitu. Oke, baik, DPK pamit undur diri dan sampai ketemu di season selanjutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.